Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni. Saya dari Bangkalan, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi SMP IPA kelas 7 semester 1 tentang tata surya. Oke, kali ini saya tidak hanya akan menjelaskan secara lisan, namun saya akan menjelaskannya dengan menggunakan 3 dimensi. Jadi intinya tuh kayak 3 dimensi pembelajaran gitu. Nih, tada. Jadi ini aku buat sendiri. Menurut aku sih udah bagus. Kalau menurut kalian masih jelek sih, mohon dimaklumi. Oke, langsung aja ya. Sebelum itu, saya ingin bertanya nih sama kalian. Pernahkah kalian melihat benda-benda di langit? Tentu saja jawabannya pernah, matahari, bulan, dan bintang. Nah, apakah hanya di langit hanya ada bulan, bintang, dan matahari? Tentu saja tidak ya. Nah, untuk itu, apakah kalian tahu tentang tata surya? Setelah ini, saya akan menjelaskannya secara singkat. Oke, let's go. Oke, pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda di langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, ini planet-planetnya, komet, asteroid, dan meteoroid. Oke, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya tata surya itu terdiri atas matahari, planet. Nah, planet ini dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar, komet, asteroid, dan meteoroid. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang ada di tata surya. Oke, yang pertama ada matahari. Kalian bisa lihat, ini matahari. Oke. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Matahari ini terdiri atas 4 lapisan, yaitu intian matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Oke, yang kedua ada planet. Jadi ini planet dari Merkurius sampai Pluto. Nah, pengertian planet sendiri adalah planet merupakan benda langit yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri, namun mereka bisa memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Nah, planet ini dibedakan menjadi dua, yaitu planet dalam atau bisa dikenal dengan planet terestrial, yaitu planet yang orbitnya dekat dengan matahari. Jadi, planet dalam itu orbitnya dekat dengan matahari. Yang paling dekat dengan matahari ya, ini matahari, ini planetnya. Nah, planet dalam ini terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, karena ini paling dekat dengan matahari. Oke, sedangkan planet luar atau lebih dikenal dengan planet Jovian adalah planet yang letak orbitnya itu jauh dari matahari. Jadi di matahari, ini mereka. Jadi letaknya emang jauh dari matahari. Nah, planet ini, luar ini ukurannya lebih besar daripada planet dalam. Juga mereka ini punya banyak satelit dan tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Nah, planet luar dan planet dalam itu dipisahkan oleh sabuk asteroid. Apa sih sabuk asteroid itu? Nanti saya jelaskan setelah ini. Tapi planet sabuk asteroid itu ada di sebelah sini, antara orbit Mars dan orbit Jupiter. Jadi mereka ada di tengah-tengahnya ini. Oke, bisa dipahami. Planet luar ini terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Yang ketiga ada komet. Ini komet. Maaf, cuma satu. Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, yang berarti berambut panjang. Komet ini adalah benda langit yang juga mengelilingi matahari dengan orbit yang lonjong. Jadi komet ini mengelilingi matahari juga. Maaf, aku taruh sini karena tidak muat. Komet ini juga mengelilingi matahari dengan orbit yang lonjong. Nah, komet ini terdiri dari debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Nah, komet ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama inti komet, adalah bagian paling kecil di komet, padat, dan tersusun dari debu dan gas. Yang kedua ada koma. Koma ini adalah debu di sekitaran
komen, maaf aku potong. Jadi kemarin tuh nggak gini, kayak ada kabut-kabutnya gitu. Yang ketiga ada ekor komet sebelah sini. Nah, ekor ini berbentuk lonjong. Nah, ekor komet ini selalu menjauhi matahari karena akibat dorongan dari angin dan radiasi matahari. Yang keempat ada meteoroid. Meteoroid ini adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid ini juga mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan tertentu. Oke, yang kelima ada asteroid. Mohon maaf sebelumnya karena gambar asteroid itu tidak ada, hilang entah kemana. Jadi asteroid ini adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid ini berada di antara orbit Mars sebelah sini. Oke, sebentar. Nah, di sebelah sini antara Mars dan Jupiter sebelah sini. Disebut dengan sabu asteroid gitu. Seperti itulah penjelasan singkat tentang materi tata surya. Kali ini saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan pembelajaran menggunakan media 3 dimensi seperti ini. Jadi menurut saya kekurangannya itu adalah mungkin ada beberapa hal yang kurang dimengerti karena tidak jelas, dan juga kekurangannya itu terletak pada gambar mungkin kurang terang ya. Dan kelebihannya menurut saya akan lebih mudah dipahami oleh siswa ketika menggunakan pembelajaran 3 dimensi karena melihat secara langsung walaupun tidak nyata begitu. Dan mungkin mereka akan lebih tertangkap karena ada visualisasi yang dijelaskan begitu. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.